dan bab 2 dengan judul Konsep Dasar Tata Kelola Korporat dan Struktur Kepemilikan serta Faktor Penentu Good Corporate Governance. Materi ini akan membahas bagaimana konsep dasar GCG menjadi fondasi penting dalam pengelolaan perusahaan, serta bagaimana struktur kepemilikan dan faktor lainnya dapat mengaruhi kualitas tata kelola tersebut. Harapannya, mulai pemaparan ini, kita dapat lebih memahami pentingnya penerapan GCG dalam menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan keberlanjutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama di sini akan kita bahas adalah latar belakang dan urgensi tata kelola corporate. Pada bagian ini kita akan bahas mengapa tata kelola corporate ataupun good corporate governance ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis modern. Pada awalnya, tata kelola corporate ini hanya dianggap sebagai kewajiban administratif ataupun kepatuhan terhadap aturan. Namun, dengan seiringnya berkembangnya pasar modal global, perannya mulai berubah menjadi faktor strategis yang akan menentukan keberlanjutan perusahaan. Nah, globalisasi ini akan menarik investor dari berbagai negara untuk menanamkan modalitas batasnya. Dan dalam situasi ini, mereka membutuhkan jaminan bahwa perusahaan itu telah dikelola secara transparan, kemudian akuntabel, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Mengapa? Karena dengan adanya pengelolaan yang baik, maka hal ini tuh sudah dapat meminimalisir terjadinya berbagai kecurangan-kecurangan. Contohnya yang kurang pengawasan itu ada di kasus Enron dan WorldCom yang runtuh akibat memanipulasi laporan keuangan dan kegagalan pengawasan dewan serta auditor. Nah, skandal ini itu tidak hanya merugikan perusahaan, namun juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai responsnya, lahirlah regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat yang memperketat tanggung jawab manajemen dan pengendalian internal. Sedangkan di Indonesia sendiri, terjadinya kasus krisis pada tahun 1997 hingga 1998 itu menjadi titik balik penting di mana akhirnya krisis tersebut itu membuka kelemahan tata kelola perusahaan domestik sehingga pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan memperkuat regulasi melalui OJK. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata kelola corporate itu bukan hanya sekedar aturan formal saja, melainkan menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. Kemudian di sini ada sejarah perkembangan dan krisis sebagai pemicu reformasi. Jika kita melihat pada sejarahnya, konsep tata kelola korporat ini berkembang karena adanya masalah pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer. Nah, hal inilah yang dikenal sebagai masalah agensi, di mana manajer bisa saja bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk pemegang saham. Kemudian di tahun 1992 terjadi perkembangan penting melalui Cadbury Report di Inggris yang menekankan pentingnya pemisahan peran CEO dan chairman serta keberadaan direktur independen. Lalu pada tahun 1999, Organization for Economic Cooperation and Development menerbitkan Principle of Corporate Governance sebagai standar global. Prinsip ini menekankan perlindungan hak pemegang saham, transparansi, dan tanggung jawab dewan. Kemudian di era modern terjadinya integrasi tata kelola dengan manajemen risiko dan isu ESG. Kemudian ada krisis sebagai katalis perubahan. Di sini yang pertama ada skandal korporat, yaitu memanipulasi laporan keuangan serta lemahnya dewan dan auditor. Lalu ada krisis keuangan global di tahun 2008 yang merupakan kegagalan pengawasan risiko dan insentif jangka pendek. Lalu dari berbagai peristiwa tersebut, kita dapat melihat pola yang jelas, yaitu bahwa setiap terjadi krisis besar, maka akan melahirkan penguatan tata kelola, yang artinya good corporate governance ini berperan sebagai mekanisme pencegahan agar kegagalan serupa itu tidak terulang. Dengan demikian, tata kelola yang kuat bukan hanyalah sebuah alat kontrol, namun juga sistem perlindungan terhadap risiko dan jaminan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, perbandingan praktik dan tata kelola global. Perbandingan ini itu bisa dilihat dari perbedaan struktur kepemilikan, fokus pengawasan, dan sistem dewannya. Pada model ini terdapat 3 tata kelola global. Yang pertama, model Anglo-Saxon yang biasanya dikembangkan oleh Amerika Serikat,
Inggris, Kanada, dan Australia. Pada kepemilikannya itu memiliki ciri-ciri utama, yaitu saham tersebar pada pasar modal kuat, kemudian fokusnya pada pemegang saham, serta sukuk dewannya memiliki dewan tingkat 1, dengan penekanan pada transparansi dan mekanisme pasar. Yang kedua, model kontinental Jepang. Model ini terdapat di Jerman, Prancis, dan juga Jepang. Kepemilikannya lebih terkonsentrasi, berorientasi pada stakeholder, dan umumnya menggunakan struktur 2 tingkat dengan fokus pada stabilitas jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada model hibrida. Model ini contohnya terdapat di Indonesia yang masih dengan negara berkembang, menggabungkan kedua struktur antara model Anglo-Saxon dan model kontinental, serta menekankan pada pelindungan pemegang saham, minoritas, dan tata kelola yang disertai dengan kondisi lokal. Selanjutnya, definisi pilar utama tata kelola corporate atau biasanya disebut GCG. GCG ini adalah tentang sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam kerangka kerja yang mendefinisikan hubungan dan pembagian hak serta tanggung jawab di antaranya berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan seperti pemegang saham, dewan direksi, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat pilar-pilar GCG yang dikenal dengan kata tarif. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independensi, yang kelima fairness atau kewajaran. Kemudian di sini saya akan melanjutkan dengan pengertian GCG dari berbagai perspektif. Yang pertama ada agensi teori, di mana teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemegang saham dengan agent atau manajer. Karena adanya perbedaan kepentingan, maka GCG dibutuhkan sebagai mekanisme pengawasan dan juga insentif yang dirancang untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, serta mengurangi biaya agensi. Kemudian yang kedua ada stakeholder teori, yang dimana menurut teori ini perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, melainkan juga kepada seluruh stakeholder seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, komunitas lokal, dan juga pemerintah. Lalu yang ketiga ada stewardship teori. Dalam teori ini, manajer dipandang sebagai penata layanan yang dapat dipercaya dan juga berorientasi pada kepentingan perusahaan. Dalam perspektif ini, GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, namun juga sebagai sistem yang mendukung dan memberdayakan manajemen. Kemudian teori yang keempat ada resource dependence theory, yang dimana teori ini akan melihat dewan direksi sebagai sumber daya strategis yang membantu perusahaan memperoleh akses terhadap informasi, jaringan, dan juga peluang-peluang eksternal. Kemudian yang kelima ada institutional theory, yang dimana dalam teori ini penerapan GCG itu dipandang sebagai bentuk penyesuaian perusahaan terhadap norma, regulasi, dan juga tekanan lingkungan institusional agar mereka tetap legitimate di mata publik. Kemudian selanjutnya ada 5 pilar utama GCG atau yang sering dikenal sebagai tarif atau transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan juga fairness atau kewajaran. Yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi yang material dan relevan kepada para stakeholder. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan juga pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Yang ketiga ada responsibility atau responsibilitas, yaitu kewajiban perusahaan untuk patuh terhadap hukum dan juga regulasi yang berlaku, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat ada independensi atau independen,
yaitu sebuah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan juga intervensi. Dan yang kelima yaitu ada fairness atau kewajaran, merupakan perlakuan adil dan setara terhadap seluruh stakeholder, yang dimana kelima prinsip ini akan menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat. Setelah itu ada hubungan GCG dengan kinerja perusahaan, di mana yang pertama, GCG dapat mengurangi biaya agensi. Penerapan GCG yang baik akan memperkuat sistem pengendalian internal dan juga pengawasan manajemen. Hal ini dapat membuat operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian, meningkatkan kepercayaan dan akses modal. Melalui transparansi dan juga akuntabilitas, perusahaan dapat meminimalkan risiko kecurangan dan juga kesalahan pengambilan keputusan. Hal ini akan berdampak besar pada kinerja keuangan seperti akan meningkat profitabilitas perusahaan dan juga stabilitas perusahaan. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kualitas keputusan strategis. Ketika kinerja perusahaan membaik, maka kepercayaan investor juga akan meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan baik dari sisi harga saham maupun reputasi di pasar. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip dan manfaat dari penerapan tata kelola korporat. Jadi penerapan tata kelola korporat atau Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat dengan GCG itu berlandaskan atas 5 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang bertujuan memastikan perusahaan dikelola secara etis, terbuka, dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan itu dapat meningkatkan kepercayaan investor karena adanya sistem pengawasan yang jelas, memperbaiki efisiensi operasional, menghasilkan keputusan strategis yang lebih tepat, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kecurangan. Nah, selain memberikan manfaat internal bagi perusahaan seperti reputasi yang lebih kuat dan kinerja yang lebih stabil, penerapan GCG ini juga berdampak luas terhadap perekonomian karena mampu meningkatkan kepercayaan pasar, menarik investasi, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Mengenai prinsip-prinsipnya, jadi prinsip yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Jadi prinsip transparansi dan akuntabilitas itu adalah fondasi utama tata kelola korporat yang saling bergantung. Jadi transparansi itu menyediakan informasi terbuka dan relevan untuk mengurangi asimetri informasi serta mencegah kecurangan. Sedangkan akuntabilitas itu memastikan manajemen dan dewan bertanggung jawab atas keputusan melalui mekanisme pengawasan yang jelas. Penerapan keduanya ini memperkuat kepercayaan, meningkatkan kualitas keputusan, dan menciptakan nilai berkelanjutan meski menghadapi tantangan implementasi. Nah, prinsip yang kedua yaitu responsibilitas dan independensi. Jadi prinsip responsibilitas dan independensi itu merupakan pilar penting tata kelola korporat yang memastikan perusahaan beroperasi tidak hanya efisien tetapi juga etis dan objektif. Nah, responsibilitas itu menekankan kepatuhan hukum, bertanggung jawab sosial, dan kepatuhan lingkungan demi keberlanjutan serta kepercayaan pemangku kepentingan. Sedangkan independensi itu menjamin pengawasan yang bebas konflik kepentingan agar keputusan strategis diambil secara adil. Sinergi keduanya membantu perusahaan mengelola risiko, menjaga integritas, dan menciptakan nilai jangka panjang. Baik, yang selanjutnya terdapat manfaat bagi pemegang saham dan stakeholder. Yang sebelumnya terdapat prinsip-prinsip, sekarang terdapat manfaatnya bagi pemegang saham dan stakeholder, yang dimana Good Corporate Governance atau GCG yang bisa disebut juga dengan tata kelola korporat yang baik, memberikan manfaat yang luas bukan hanya bagi pemegang saham tetapi juga pemangku kepentingan, sehingga pada penerapan GCG menciptakan siklus positif, tata kelola yang baik, kepercayaan meningkat,
kinerja membaik, dan nilai jangka panjang tercipta. Nah, untuk manfaatnya bagi pemegang saham atau investor, yakni untuk melindungi investasi melalui pengawasan, dewan independen, dan audit eksternal. Dan yang kedua, mencegah penyalahgunaan aset atau pengalihan kekayaan minoritas ke pengendalian. Yang ketiga, mendorong penggunaan modal efisien, kinerja keuangan yang lebih baik, harga saham stabil, dan dividen konsisten. Selain itu juga manfaatnya bagi pemegang saham terdapat adanya transparansi yang memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan likuiditas, dan menarik investor global. Sedangkan untuk spektrum pemangku kepentingan atau stakeholder terdapat karyawan, kreditor dan pemasok, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Yang pertama, karyawan. Manfaatnya untuk lingkungan kerja adil, etis, kompensasi berbasis kinerja, meningkatkan moral dan produktivitas. Sedangkan pada kreditor dan pemasok, memberikan manfaat ketika resiko kredit rendah, transparansi yang tinggi, hubungan bisnis jangka panjang yang lebih aman, dan yang untuk pelanggan manfaatnya untuk produk dan layanan yang berkualitas, aman, dan etis. Sedangkan pada masyarakat dan pemerintah, manfaatnya pada kepatuhan hukum, pembayaran pajak yang adil, kontribusi ekonomi, dan minimisasi dampak negatif, sehingga GCG ini menciptakan nilai bersama atau win-win yang memastikan perusahaan dan ekosistemnya tumbuh berkelanjutan, bukan hanya sekedar menggunakan satu pihak saja. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat tinjauan struktur tata kelola dan regulasi, di mana tata kelola korporat ini membagi peran dan tanggung jawab di antara 3 organ perusahaan, yakni RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, yang dimana efektivitas GCG bergantung pada hubungan sehat organisasi ini yang memastikan pengawasan dan pengelolaan perusahaan berjalan dengan seimbang, yang dimana RUPS adalah organ tertinggi yang memiliki pemegang saham yang mengambil keputusan strategis serta persetujuan laporan tahunan, penggunaan laba, dan pengangkatan komisaris atau direksi. Yang kedua, ada Dewan Direksi yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimana mengawasi kebijakan dan jalannya perusahaan. Sedangkan direksi menjalankan fungsi pengelolaan, yang dimana mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang dipimpin oleh CEO atau direktur utama. Di Indonesia juga terdapat kerangka hukum utama yang mengatur regulasi GCG, yang dimana diatur oleh UU nomor 40 tahun 2027 yang berisikan peraturan OJK dan ketentuan BI, yang juga termasuk menentukan pembentukan komisaris independen, komite dewan, audit internal, dan kebutuhan informasi. Untuk yang selanjutnya ada peran dan fungsi Dewan Komisaris, yang dimana dalam sistem two-tier di Indonesia, Dewan Komisaris ini bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, yang memastikan perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip GCG, yang dimana fokus pengawasannya terhadap rencana strategis, anggaran, keputusan besar, pengendalian internal, manajemen risiko, dan pelaporan keuangan. Nah, Dewan Komisaris ini juga sebagai penasihat strategis, yang dimana komisaris akan memberikan perspektif kritis dan membantu mengidentifikasi risiko peluang. Dan dengan adanya kehadiran komisaris independen dan komite seperti audit serta nominasi dan remunerasi, meningkatkan adanya objektivitas dan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, sehingga secara keseluruhan Dewan Komisaris ini menjadi penjaga akuntabilitas, integritas, dan kepercayaan perusahaan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai peran berfungsi direksi dalam struktur tata kelola perusahaan. Direksi merupakan organ eksekutif yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan operasional perusahaan sehari-hari. Jika Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas, maka direksi adalah pihak yang menjalankan strategi dan memastikan perusahaan bergerak sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Direksi memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi bisnis, mulai dari penempatan visi dan misi hingga rencana kerja dan anggaran tahunan. Selain itu, direksi juga bertanggung jawab penuh mengelola seluruh sumber daya perusahaan, baik keuangan, sumber daya manusia, maupun aset fisik. Dalam menjalankan tugasnya, direksi terikat pada prinsip fiduciary duty, artinya mereka wajib bertindak dengan etikat baik, penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan perusahaan. Direksi juga berperan dalam membentuk budaya perusahaan melalui konsep tone and the talk, yaitu memberikan contoh dalam hal integritas, etika, dan kepatuhan terhadap hukum. Hubungan antara direksi dan dewan komisaris bersifat kolaboratif. Direksi menjalankan operasional, sementara komisaris melakukan pengawasan. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci dalam sistem tata kelola 2 tingkat atau two-tier system. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai regulasi Good Corporate Governance atau GCG di Indonesia. Regulasi GCG di Indonesia berkembang pesat sejak krisis finansial Asia tahun 1997-1998. Kerangka utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta Peraturan OJK dan ketentuan dari Bursa Efek Indonesia. OJK berperan sebagai regulator sektor jasa keuangan dan pasar modal, sedangkan Bursa Efek Indonesia mengatur ketentuan pencatatan saham atau listing rules. Tujuan utama regulasi ini adalah menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, adil, serta mampu melindungi kepentingan investor. Nah, beberapa ketentuan penting antara lain kewajiban adanya komisaris independen, pembentukan komite audit, keberadaan audit internal dan sekretaris perusahaan, serta kewajiban penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard yang mendorong perusahaan-perusahaan publik untuk meningkatkan kualitas tata kelola agar setara dengan standar. Pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan mengenai konflik kepentingan dalam perusahaan yang dijelaskan melalui teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi, di mana manajer biasanya memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham. Akibatnya, manajer bisa saja mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemegang saham. Misalnya, menghindari risiko demi keamanan posisi atau lebih fokus pada kepentingan pribadi. Kondisi ini menimbulkan yang disebut sebagai agency cost, yaitu biaya yang timbul akibat perlunya pengawasan dan potensi keputusan yang tidak optimal. Untuk memitigasi konflik tersebut, diterapkan berbagai mekanisme GCG, baik secara internal, seperti komisaris independen dan komite audit, maupun eksternal melalui pengawasan pasar dan investor. Dengan adanya sistem checks dan balance, tata kelola perusahaan diharapkan mampu menjaga agar manajemen tetap bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan tujuan jangka panjang perusahaan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis konflik dalam agensi. Penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam struktur korporasi modern atau korporasi saat ini, konflik itu tidak bersifat tunggal, tetapi terdapat setidaknya 3 jenis konflik utama yang memerlukan mekanisme mitigasi yang berbeda-beda agar tata kelola itu dapat berjalan secara efektif. Di sini yang pertama adalah konflik tipe 1, yaitu antara manajer dan pemegang saham. Konflik ini dominan terjadi pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar luas, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Di sini masalah utamanya adalah munculnya perilaku oportunistik manajer yang cenderung mengejar kepentingan pribadi, seperti misalnya investasi pada pet projects atau penggunaan fasilitas perusahaan secara berlebihan yang tidak sejalan dengan tujuan pemegang saham. Di sini solusi yang ditawarkan oleh GCG adalah penguatan fungsi pengawasan dewan serta penyelarasan insentif agar manajer memiliki motivasi yang sama dengan pemilik perusahaan. Untuk konflik tipe yang kedua itu adalah antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.
Jadi berbeda dengan tipe yang sebelumnya, tipe 1, konflik ini sangat lazim di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi. Masalahnya bergeser pada risiko ekstraksi keuntungan pribadi oleh pemegang saham pengendali atau yang sering kita sebut dengan istilah private benefits of control melalui transaksi pihak berelasi yang tidak wajar. Untuk mitigasinya memerlukan perlindungan hukum yang kuat bagi si pemegang saham publik serta peran krusial dari komisaris independen sebagai penjaga kepentingan pemegang saham minoritas. Dan yang tipe yang terakhir itu adalah antara perusahaan yang diwakili pemegang saham dan kreditor. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan klaim atas aset perusahaan. Masalah utamanya adalah kecenderungan pemegang saham untuk melakukan substitusi aset ke proyek yang risikonya terlalu tinggi. Yang mana kalau semisal ini gagal, kerugian terbesarnya itu akan ditanggung oleh si kreditor. Nah, jadi solusinya adalah kreditor biasanya menerapkan kontrak utang atau debt covenants serta membatasi rasio keuangan tertentu untuk melindungi dana yang mereka pinjamkan. Sebagai kesimpulan untuk bagian ini, pemetaan terhadap ketiga jenis konflik ini memungkinkan regulator dan perusahaan untuk merancang mekanisme tata kelola yang lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan konteks yang dihadapi perusahaan tersebut. Selanjutnya, setelah tadi sudah memahami jenis konfliknya, kita perlu instrumen untuk mengawasinya. Sistem pengawasan ini kita bagi menjadi 2 jalur utama agar perlindungan terhadap pemangku kepentingan ini berlapis. Yang pertama itu mekanisme internal. Jadi pertama jalur internal di sini Dewan Komisaris dan Komite memegang peran kunci sebagai pengawas utama yang memiliki wewenang dari memantau hingga memecat manajemen jika memang diperlukan. Selain itu, keterlibatan investor institusional dan desain kompensasi eksekutif berbasis kinerja jangka panjang sangat penting untuk memastikan manajer tidak hanya mengejar profit sesaat. Selanjutnya ada mekanisme eksternal. Kedua, jalur eksternal ini atau yang dari luar perusahaan. Jadi hal ini tuh mencakup pasar kontrol korporat, di mana perusahaan berkinerja buruk berisiko diambil alih oleh pihak lain, serta peran gatekeepers seperti auditor independen dan lembaga pemeringkat. Terakhir tentu saja peran regulasi dan hukum dari otoritas seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai payung hukum bagi investor. Nah, lalu peran tata kelola dalam memitigasi konflik. Bagaimana GCG ini secara spesifik memitigasi konflik-konflik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, GCG di sini bertindak sebagai arsitek pengawasan. Di sini ada mitigasi tipe yang pertama antara manajer vs pemegang saham. Untuk konflik ini, GCG mengedepankan pengawasan objektif melalui komite independen dan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham melalui skema insentif. Lalu mitigasi tipe yang kedua antara yang tadi mayoritas vs minoritas. Ini poin krusial di Indonesia karena GCG menuntut adanya transparansi pada transaksi pihak berelasi agar tidak terjadi kecurangan, serta memastikan komisaris independen itu benar-benar bisa menjaga hak pemegang saham minoritas. Untuk mitigasi tipe ketiga yaitu antara pemegang saham vs kreditor terhadap pemberi utang, GCG memastikan adanya pengawasan terhadap selera risiko perusahaan agar tetap dalam batas aman dan laporan keuangan juga disajikan secara akurat. Dan yang terakhir budaya etis atau tone at the top. Terakhir semua mekanisme ini akan sia-sia tanpa budaya etis. Di sini GCG menekankan pentingnya integritas dari level teratas melalui kode etik dan sistem whistleblowing untuk mencegah penyimpangan sejak dini. Tone at the top ini sebenarnya memberikan penekanan bahwa memang etika itu harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Seperti itu. Jadi inti dari slide ini adalah
bahwa pengawasan yang efektif itu harus bersifat komplementer atau saling melengkapi antara internal, baik itu internal dan juga eksternal, untuk menciptakan lingkungan korporasi yang sehat dan berkelanjutan, seperti itu. Selanjutnya, kepemilikan institusional vs individu vs kepemilikan individu. Setelah memahami model kepemilikan secara umum, kita perlu membedakan peran antara investor institusional dan individu. Investor institusional seperti dana pensiun atau reksadana itu memiliki keunggulan berupa insentif dan kemampuan pengawasan yang sangat kuat dengan volume investasi yang masif dan dukungan tim analis profesional. Mereka mampu memantau kinerja manajemen secara mendalam serta mendorong akuntabilitas jangka panjang melalui hak suara kolektif. Sebaliknya, investor individu sering menghadapi kendala yang disebut apatis rasional karena porsi kepemilikan mereka itu kecil. Biaya yang dikeluarkan untuk memantau perusahaan seringkali tidak sebanding dengan potensi keuntungannya, sehingga mereka cenderung pasif. Secara keseluruhan, peningkatan porsi institusi dipandang sebagai sinyal positif bagi GCG karena mereka lebih termotivasi untuk aktif bersuara demi perbaikan perusahaan. Yang kedua, konsentrasi kepemilikan dan dampaknya. Jadi ini mengenai konsentrasi kepemilikan yang sering kita sebut sebagai pedang bermata dua. Karena di satu sisi konsentrasi ini memberikan manfaat besar dalam menyelesaikan konflik tipe 1. Pemilik besar memiliki skin in the game atau insentif finansial yang nyata untuk memastikan manajemen itu bekerja secara efektif demi menjaga nilai investasi mereka. Tapi di sisi lain, hal ini memicu risiko konflik tipe 2, yaitu potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui fenomena tunneling atau ekspropriasi. Ini terjadi ketika pengendali mengalihkan kekayaan perusahaan ke entitas pribadi mereka melalui transaksi pihak relasi yang tidak wajar. Di Indonesia sendiri, risiko ini dimitigasi melalui penguatan peran komisaris independen dan juga regulasi yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi hak-hak investor publik dari dominasi kelompok pengendali. Setelah kita membahas definisi dan jenis konflik di bab 1 tadi, sekarang kita masuk ke bab 2 yang membahas tentang struktur kepemilikan dan faktor penentu GCG. Nah, mengapa ini penting? Karena struktur kepemilikan adalah pilar utama yang menentukan siapa yang memegang kendali, bagaimana keputusan diambil, dan juga jenis konflik seperti apa yang akan muncul di perusahaan tersebut. Di sini untuk struktur kepemilikan, model yang pertama itu adalah model kepemilikan tersebar yang umum ditemukan di negara Anglo-Saxon seperti AS dan Inggris. Di sini saham dimiliki oleh banyak investor kecil tanpa adanya pemegang saham dominan. Karena pemiliknya terfragmentasi, muncul konflik tipe 1 antara manajer profesional dan pemegang saham yang pasif. Fokus GCG dalam model ini adalah memperkuat independensi dewan dan mekanisme pasar untuk mengontrol kinerja manajer. Yang kedua, model kepemilikan terkonsentrasi. Ini model yang sangat lazim di Indonesia, yaitu kepemilikan terkonsentrasi di mana kendali berada di tangan keluarga, negara, atau investor besar. Model ini efektif mengurangi konflik tipe 1 karena pemilik besar punya tenaga untuk mengawasi manajer secara langsung. Namun ia memicu konflik tipe 2, yaitu potensi dominasi mayoritas terhadap minoritas. Maka peran komisaris independen di sini menjadi krusial banget karena sebagai benteng untuk melindungi hak-hak minoritas, pelindung hak-hak minoritas. Yang ketiga, jenis investor dan perannya. Di sini kita juga harus melihat karakteristik dari investornya. Investor institusional memiliki sumber daya besar untuk melakukan pengawasan
yang lebih canggih. Kehadiran investor asing juga berdampak positif karena mereka membawa tuntutan standar transparansi internasional. Sementara itu untuk investor retail cenderung lebih pasif karena keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan mandiri. Selanjutnya terdapat kepemilikan asing dan domestik, yang dimana dalam struktur kepemilikan, terutama pada era globalisasi, terdapat perbedaan antara kepemilikan asing dan domestik, yang dimana investor asing yang masuk ke dalam pasar domestik ini memiliki ekspektasi yang tinggi terkait transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor, dikarenakan mereka terbiasa dengan standar tata kelola seperti prinsip OECD atau aturan Sarbanes-Oxley, di mana dengan adanya kehadiran mereka ini menjadikan katalisator bagi perusahaan lokal untuk meningkatkan praktik tata kelola baik menarik maupun mempertahankan investor asing. Selanjutnya, di dalam studi empiris ini terdapat perusahaan dengan porsi kepemilikan asing yang signifikan cenderung memiliki 3 hal. Yang pertama, dewan yang lebih independen, tingkat pengungkapan yang lebih tinggi, dan valuasi pasar yang lebih baik. Dari efek-efek ini muncul dikarenakan adanya pemantauan aktif dan efek pensinyalan, yang dimana kemampuan untuk menarik investor asing dianggap sebagai tanda kualitas manajemen dan prospek perusahaan yang baik. Nah, sebaliknya, jika investor domestik berperan penting dalam pengawasan, tetapi kadang beroperasi di bawah nama lokal dan mungkin memiliki hubungan bisnis atau politik dengan perusahaan, sehingga investor domestik ini lebih objektivitas pada pengawasannya bisa berkurang, sehingga pemegang saham pengendali domestik ini tuh sering lebih berfokus pada kontrol keluarga atau tujuan sosial yang tidak selaras dengan memaksimalkan nilai bagi semua pemegang sahamnya. Selanjutnya ada faktor penentu utama tata kelola korporat, yang dimana selain adanya struktur kepemilikan, kualitas dan kompleksitas mekanisme tata korporat di sebuah perusahaan juga dipengaruhi oleh serangkaian karakteristik internal dan kondisi operasionalnya, sehingga terdapat faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, struktur modal, dan kinerja finansial yang membentuk konteks di mana GCG diterapkan, sehingga dua perusahaan dengan kepemilikan yang serupa bisa memiliki kualitas GCG yang berbeda. Jadi yang pertama ada ukuran perusahaan dan kompleksitas bisnis ini merupakan faktor yang paling jelas, yang dimana jika perusahaan besar dengan lintas negara, unit produk yang beragam, dan ribuan karyawan akan menghadapi pengendalian dan pemantauan yang jauh lebih rumit, sehingga perusahaan semacam ini biasanya akan berinvestasi dalam sistem GCG yang formal dan canggih, termasuk dewan komisaris yang besar dengan berbagai komite khusus, serta fungsi audit internal yang kuat dan sistem pelaporannya berlapis-lapis. Yang kedua ada struktur modal, di mana struktur modal ini juga memainkan peran penting di mana tingkat utang yang tinggi dapat menjadi mekanisme disiplin eksternal, dikarenakan kreditor memiliki kepentingan untuk memastikan manajemen berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola, yang dimana perjanjian antara utang atau debit covenants memaksa perusahaan dalam membatasi tindakan yang beresiko dan akan meningkatkan pengawasan dari luar, sehingga leverage tinggi bisa menjadi pelengkap atau substitusi bagi mekanisme GCG berbagai ekuitas. Yang terakhir ada kinerja finansial atau kinerja perusahaan, yang dimana kinerja ini berhubungan dengan dua arah, dengan
GCG yang mana GCG yang baik dapat meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan, tetapi ketika kondisi kinerja tinggi atau perubahan cepat dapat memunculkan tekanan bagi manajemen untuk mengambil jalan pintas atau mengurangi pengendalian internal. Sehingga jika terjadi masa pertumbuhan yang pesat akan membutuhkan pengawasan GCG yang lebih kuat, yang mana faktor-faktor ini tuh tidak berdiri sendiri tetapi saling berinteraksi, yang dimana ketika sebuah perusahaan besar dengan leverage yang tinggi di pasar kompetitif akan menghadapi tekanan bisnis dan tata kelola dari pemegang saham, kreditor, dan pasar. Jika sebaliknya perusahaan kecil tanpa utang dan memiliki satu pemilik lebih bergantung pada integritas internal pemiliknya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi tata kelola korporat. Nah, semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin kompleks pula struktur organisasi dan operasionalnya. Perusahaan yang besar biasanya memiliki banyak divisi, kemudian cabang di berbagai wilayah, bahkan lintas negara. Nah, kompleksitas ini akan menyebabkan meningkatnya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih detail dibandingkan dengan dewan atau pemegang saham. Nah, selain itu, biaya agensi juga dapat meningkat karena adanya potensi konflik kepentingan yang menjadi lebih besar. Dewan pun akhirnya akan menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan secara efektif, karena operasional perusahaan yang sudah terlalu luas untuk diawasi secara langsung. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya terhadap GCG ini, perusahaan besar itu akan cenderung memiliki dewan yang lebih besar dengan beragam keahlian. Kemudian juga membentuk komite khusus seperti audit, resiko, strategi, lalu juga memperkuat sistem pengendalian internal serta menggunakan sistem informasi yang lebih canggih. Nah, dengan ukurannya yang lebih besar ini, perusahaan itu juga memiliki berbagai tantangan, seperti resiko birokrasi berlebihan bisa muncul, kemudian proses pengambilan keputusan itu bisa menjadi lebih lambat, dan dewan yang terlalu besar justru bisa menjadi kurang efektif bagi perusahaan. Jadi intinya bukan hanya soal besar atau kecilnya perusahaan, namun juga bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara kontrol yang kuat dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada tingkat leverage dan struktur modal. Leverage ini itu dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin. Jadi ketika perusahaan memiliki utang, ada kewajiban pembayaran bunga dan pokok yang bersifat tetap. Nah, kewajiban ini itu akan mendorong manajemen untuk lebih efisien dalam mengelola arus kas dan operasional perusahaan. Selain itu, kreditur juga akan melakukan pengawasan melalui perjanjian yang disebut debt covenants. Nah, debt covenants ini yang akan berfungsi untuk membatasi tindakan manajemen, misalnya membatasi pengambilan utang tambahan, kemudian membatasi pembagian dividen, serta mengharuskan perusahaan menjaga rasio keuangan tertentu agar tetap sehat. Namun, leverage yang terlalu tinggi juga memiliki resiko, seperti beban bunga besar, kemudian juga resiko kebangkrutan meningkat, dan dalam kondisi tertekan, manajemen itu bisa terdorong mengambil keputusan yang lebih beresiko atau bahkan ekstrim. Jadi leverage ini itu bisa menjadi alat disiplin yang efektif, tetapi harus dikelola dengan hati-hati agar tidak meningkatkan resiko perusahaan. Nah, kemudian ada pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Hubungan antara kinerja dan GCG itu bersifat arah, di mana tata kelola yang baik itu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sementara kondisi kinerja keuangan itu sendiri juga akan mempengaruhi kualitas serta prioritas penerapan tata kelola dalam perusahaan. Nah, jika kinerja perusahaan tinggi, maka perusahaan akan memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memperkuat sistem GCG, seperti dengan meningkatkan kualitas audit, kemudian memperbaiki sistem pengendalian, dan menarik investor institusional. Namun di sisi lain, kondisi ini itu juga berisiko menimbulkan komplasensi atau rasa terlalu percaya diri, bahkan potensi manipulasi untuk mempertahankan pertumbuhan. Sebaliknya, ketika kinerja perusahaan turun, pengawasan biasanya akan cenderung meningkat dan tekanan terhadap manajemen pun menjadi lebih besar. Namun kondisi ini juga dapat memicu pergantian manajemen serta risiko pemotongan fungsi audit dan kepatuhan karena alasan efisiensi. Jadi, pertumbuhan dan profitabilitas itu tidak hanya menjadi hasil dari tata kelola, namun juga faktor yang membentuk kualitas tata kelola itu sendiri. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu karakteristik dari Dewan Komisaris yang efektif. Jadi Dewan Komisaris merupakan pusat mekanisme tata kelola korporat karena berperan sebagai pengawas utama yang menentukan apakah perusahaan berjalan efektif atau justru gagal, sehingga kualitas dewan menjadi faktor penentu utama. Efektivitasnya itu sangat dipengaruhi oleh komposisi yang seimbang antara anggota internal yang memahami operasional dan anggota independen yang mampu memberikan penilaian objektif tanpa konflik kepentingan serta oleh tingkat keberagaman latar belakang, keahlian, dan pengalaman yang dapat memperkaya sudut pandang dan mencegah pemikiran kelompok. Selain itu, proses kerja dewan itu juga penting, seperti frekuensi rapat yang memadai, kesiapan materi, budaya diskusi terbuka, dan kepentingan ketua dewan yang mampu mengelola dinamika secara produktif. Nah, pada akhirnya, dewan yang benar-benar efektif itu adalah dewan yang aktif, terinformasi, independen, dan berani mengkritisi manajemen, karena kualitas keputusan perusahaan itu sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan nasihat yang diberikan dewan tersebut. Jadi yang pertama yaitu mengenai komposisi dewan, yaitu independen versus non-independen. Jadi komposisi dewan yang seimbang antara anggota independen dan non-independen itu sangat penting untuk tata kelola efektif. Insiders itu memberi wawasan operasional, sementara anggota independen memastikan pengawasan objektif dan bebas konflik kepentingan. Karena perannya krusial, regulasi mensyaratkan proporsi minimum komisaris independen agar keputusan strategis lebih adil, transparansi, dan melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Kemudian yaitu keragaman dewan, yaitu antara gender dan keahlian. Jadi keragaman dewan, terutama gender dan keahlian, itu menjadi faktor penting dalam tata kelola modern karena meningkatkan kualitas keputusan, pengawasan risiko, dan pemahaman mengenai pasar. Nah, dewan yang beragam itu terbukti lebih inovatif, kolaboratif, dan responsif terhadap isu strategis. Namun manfaatnya itu hanya optimal jika didukung budaya inklusif. Karena itu keberagaman itu dipandang sebagai indikator tata kelola yang kuat dan keunggulan strategis perusahaan. Selanjutnya, frekuensi pertemuan dan efektivitas pengawasan. Pengertian frekuensi pertemuan adalah sebuah indikator yang berguna tetapi tidak mencukupi untuk menilai efektivitas dewan. Analis dan pemangku kepentingan harus melihat melampaui angka jumlah pertemuan dan mencoba memahami kualitas proses kerja dewan. Yang dimaksud frekuensi pertemuan ini itu melihat seberapa bagus penilaian dari efektivitas dewan dan melihat angka jumlah pertemuan untuk memahami kualitas proses kerja dewan tersebut. Yang kedua, efektivitas pengawasan adalah kemampuan dewan dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan perusahaan secara optimal agar tujuan strategis tercapai dan risiko dapat dikelola dengan baik. Maksud dari efektivitas pengawasan ini itu seberapa bagus pengawasan dewan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya, komite-komite pendukung dewan. Komite-komite pendukung dewan adalah kelompok kecil yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih fokus dan mendalam dalam kerangka Good Governance atau GCG. Dimaksud dari komite-komite pendukung dewan ini adalah pengawasan yang lebih fokus untuk menjalankan kerangka GCG. Selanjutnya, terdapat 3 komite yang paling umum yang dianggap paling fundamental dan dalam kerangka GCG modern. Yang pertama, komite audit.
komite audit ini membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kinerja auditor internal dan eksternal. Komite ini memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan sesuai dengan standar, serta menjaga independensi auditor. Selanjutnya, peran dan fungsi komite audit. Pada peran komite audit, yang pertama, menjaga integrasi laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara Dewan Komisaris dengan auditor internal dan eksternal. Yang ketiga, memastikan proses audit berjalan independensi dan transparansi. Selanjutnya, fungsi utama dari komite audit. Fungsinya adalah memberikan pengawasan independensi atas proses pelaporan keuangan perusahaan untuk meninjau laporan keuangan triwulan dan tahunan sebelum dipublikasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut menyajikan informasi secara wajar, akurat, dan sesuai dengan SAK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi komite nominasi dan juga remunerasi. Pertama, dari sisi fungsi nominasi. Komite ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan juga memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan juga direksi. Yang dimana artinya, komite akan memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki kompetensi dan juga integritas yang sesuai. Selain itu, komite juga menyusun board skill matrix untuk memastikan adanya kompetensi dan juga keberagaman dalam dewan. Hal ini penting agar dewan memiliki kombinasi keahlian yang lengkap. Kemudian, komite juga bertanggung jawab dalam perencanaan suksesi termasuk untuk posisi CEO dan juga eksekutif kunci, sehingga keberlangsungan kepemimpinan akan selalu tetap terjaga. Setelah itu, komite juga akan melakukan evaluasi kinerja dewan dan juga komite akan melakukan evaluasi kinerja dewan dan komite secara berkala. Tujuan utama dari fungsi nominasi ini sendiri adalah memastikan the right people in the right position. Selanjutnya ada dari sisi fungsi remunerasi, di mana komite akan menetapkan kebijakan kompensasi yang adil dan juga berbasis kinerja. Komponen remunerasi sendiri biasanya terdiri dari gaji pokok, insentif jangka panjang, dan juga insentif jangka pendek. Kebijakan ini dirancang untuk menyelaraskan antar kepentingan eksekutif dengan stakeholder. Dan ada tujuan dari fungsi remunerasi sendiri, yaitu untuk menjaga orientasi jangka pendek dan juga pengambilan risiko yang berlebihan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana komite berinteraksi dengan auditor eksternal dan juga internal. Dalam interaksi dengan audit eksternal akan terbagi menjadi 3 tahapan, yakni tahapan pertama sebelum audit. Sebelum audit, komite akan merekomendasikan penunjukan KAP serta mengevaluasi kualifikasi, kinerja, dan juga independensi dari KAP tersebut. Yang kedua, yakni ketika tahap audit. Selama proses audit, komite akan memberikan kesempatan kepada auditor untuk membahas temuan signifikan serta memastikan independensi tetap terjaga. Dan tahapan terakhir atau tahap setelah audit, yakni ketika proses audit telah terlaksana, komite akan menerima opini audit dan juga manajemen letter, serta komite akan memastikan adanya tindak lanjut perbaikan oleh manajemen. Adapun tujuan dari interaksi eksternal ini adalah memperkuat independensi auditor dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Kemudian, untuk auditor internal, yang pertama, komite akan menyetujui piagam audit dan juga rencana audit berbasis risiko. Kedua, komite akan menerima laporan hasil audit serta memonitor tindak lanjutnya. Selain itu, akan dilakukan juga sesi private dengan Chief Audit Executive atau CAE untuk memastikan independensi fungsi audit internal. Dan terakhir, komite juga akan memberikan masukan atas evaluasi dan pembentukan CAE. Tujuan akhir dari interaksi internal ini adalah untuk menjamin independensi dan juga efektivitas fungsi audit internal.
Pada slide ini, saya akan membahas mengenai struktur kepemimpinan Dewan atau CEO Duality. Di sini akan terbagi menjadi dua POV, yakni dari sisi pro-duality dan juga kontra-duality. Dalam sisi pro-duality, ketika CEO merangkap sebagai ketua Dewan, kepemimpinan akan dianggap menjadi lebih jelas dan juga tidak ambigu, serta pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan juga tegas. Kemudian, CEO juga dianggap berada pada posisi terbaik untuk menetapkan agenda Dewan dan memimpin diskusi strategis. Namun, apabila dilakukan pemisahan jabatan akan dianggap bisa memunculkan kebingungan atau bahkan persaingan kekuasaan antara CEO dengan ketua Dewan. Dari perspektif kontra-duality, rangkap jabatan dianggap dapat melemahkan fungsi pengawasan Dewan karena konsentrasi kekuasaan berada pada satu orang. Hal ini akan berisiko mendahulukan kepentingan CEO dibandingkan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, apabila pemisahan jabatan diterapkan, hal tersebut justru dianggap lebih penting karena untuk menjaga independensi Dewan dan juga memastikan adanya checks and balance yang efektif. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian pemisahan jabatan. Jadi di sini kita membahas mengenai keuntungan dan kerugian dari pemisahan jabatan antara CEO dan ketua dewan. Keputusan untuk memisahkan atau menggabungkan jabatan ini merupakan keputusan strategis yang sangat mengkaji kualitas Good Corporate Governance atau GCG. Namun tidak ada satu struktur yang bisa dikatakan paling benar untuk semua perusahaan, karena efektivitasnya bergantung pada ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, budaya organisasi, dan tahap perkembangan perusahaan itu sendiri. Dari sisi keuntungan, pemisahan jabatan memungkinkan terciptanya pengawasan yang lebih independen. Jadi CEO tidak berada dalam posisi untuk mengevaluasi dirinya sendiri, sehingga fungsi kontrol menjadi lebih objektif. Selain itu, pemisahan ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya konsentrasi wewenang pada satu individu. Pembagian peran juga menjadi lebih jelas di mana CEO dapat fokus pada operasional dan eksekusi strategi, sementara ketua dewan fokus fungsi pengawasan dan tata kelola. Namun demikian, struktur ini juga memiliki tantangan, misalnya potensi konflik kepemimpinan, proses pengembalian keputusan yang lebih lambat, karena membutuhkan koordinasi dua pihak, serta keberhasilan yang sangat bergantung pada kualitas dan profesionalisme individu yang menjabat. Jadi secara umum, pemisahan jabatan cenderung memperkuat akuntabilitas, tapi tetap membutuhkan kerjasama yang baik antara CEO dan ketua dewan. Selanjutnya, kita membahas praktik terbaik dalam kepemimpinan dewan. Terlepas dari apakah perusahaan memiliki struktur gabungan atau terpisah, kualitas GCG sangat ditentukan oleh praktik tata kelola yang dijalankan. Salah satu praktik paling mendasar adalah adanya board charter atau piagam dewan yang jelas. Jadi dokumen ini menjelaskan secara tegas peran, tanggung jawab, dan batas kewenangan CEO dan ketua dewan agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, penting adanya ketua dewan atau lead independent director yang independen, terutama dalam struktur CEO duality sebagai penyeimbang kekuasaan dan pengawas yang objektif. Dewan juga perlu melakukan evaluasi kerja. Dewan juga perlu melakukan evaluasi kinerja secara berkala, baik terhadap dewan secara keseluruhan maupun masing-masing anggotanya. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan peningkatan kualitas pengawasan. Praktik lain yang tidak kalah penting adalah melaksanakan seksi eksekutif tanpa kehadiran manajemen agar anggota dewan dapat berdiskusi secara terbuka dan independen. Terakhir, komunikasi yang transparan dengan pemegang saham menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan legitimasi perusahaan. Intinya, struktur saja tidak cukup, yang menentukan kualitas tata kelola adalah bagaimana praktik tersebut dijalankan secara konsisten. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana struktur kepemimpinan berpengaruh langsung dari kualitas GCG. Struktur kepemimpinan bukan hanya soal bagian. Kita akan melihat bagaimana struktur kepemimpinan berpengaruh langsung dari kualitas GCG. Struktur kepemimpinan bukan hanya soal bagian jabatan, tapi juga merupakan tone on the top, yaitu arah budaya dan nilai yang dibangun dalam organisasi. Dalam struktur yang terpisah, ketua dewan yang independen dapat memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan objektivitas dalam evaluasi kinerja CEO, serta mendorong diskusi yang lebih terbuka terkait risiko dan isu strategis. Hal ini menciptakan mekanisme check and balance yang lebih kuat.
Sebaliknya, dalam struktur CEO duality, dapat risiko meningkatnya dominasi CEO. Ketika CEO juga menjabat sebagai ketua dewan, ada potensi pengaruh terhadap agenda rapat, aliran informasi, dan bahkan proses evaluasi kinerja dirinya sendiri. Namun dalam konteks Indonesia yang menggunakan sistem 2 tingkat, fungsi pengelolaan dan pengawasan sebenarnya sudah dipisahkan secara hukum antara direksi dan dewan komisaris. Oleh karena itu, yang menjadi isu utama bukan hanya struktur, tapi juga independensi dan efektivitas pengawasan dalam praktiknya. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan dewan yang independen, transparan, dan akuntabel memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas GCG dan kepercayaan investor dalam jangka panjang.